Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andarza. Saya mahasiswa semester 3 Universitas Wijaya, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menganalisis buku teks yang berjudul Bahasa Indonesia Ekspresi Diri dan Akademik untuk SMA, MA, SMK, MAK, Kurikulum 2013, edisi revisi 2014, karangan Marianto dan kawan-kawan. Nah, sebelum menganalisis buku teks, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu identitas buku teks yang akan kita analisis. Judul buku yang akan saya analisis berjudul Bahasa Indonesia Ekspresi Diri dan Akademik. Penulis Marianto, Anik Musnika, Nur Hayati, dan Elvi Suzanti. Penelaah Emra Bintang dan Mustono. Penerbit Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kemdikbud. Tahun terbit 2014, tempat terbit Jakarta. Buku yang akan saya analisis ini berjumlah 222 halaman. Kali ini saya akan menganalisis buku teks menggunakan teori kualitas buku teks Greene dan Petty. Ada 10 kriteria kualitas buku teks menurut teori Greene dan Petty, tetapi kali ini saya akan mengambil 5 kriteria saja, yaitu yang pertama, menarik, memotivasi, memuat ilustrasi yang menarik, menghargai perbedaan pribadi siswa, dan yang terakhir berhubungan dengan pelajaran lain. Kriteria yang pertama, yaitu buku teks itu haruslah menarik minat anak-anak, yaitu para siswa yang menggunakannya. Buku teks ini memuat kelengkapan isi berupa contoh dan penjelasan yang dilengkapi gambar seperti latihan yang terdapat pada halaman 122. Dengan adanya gambar tersebut, dapat mempermudah siswa dalam memahami pelajaran dan akan terlihat lebih menarik. Tugas dan latihan yang terdapat dalam buku teks ini pun bervariasi, seperti berbentuk tabel dan bagan sehingga tidak membosankan. Selain itu, contoh bahan bacaan yang terdapat dalam buku ini pun terbilang unik dan ada pula teks yang memuat pengetahuan umum sehingga menarik minat siswa untuk membacanya. Dengan dilengkapi tabel, bagan, gambar, serta teks yang menarik, dapat membuktikan bahwa buku teks ini mampu menarik minat para siswa baik dari segi fisik maupun isi dan kelengkapan. Kriteria kedua yaitu buku teks itu haruslah mampu memberi motivasi kepada para siswa yang memakainya. Buku teks ini dinilai mampu memotivasi siswa. Hal ini dapat dilihat dari teks yang berjudul Pemimpin Sosial dan Politik Tidak Harus Mempunyai Pendidikan Formal yang Tinggi, yang terdapat pada halaman 92. Pada halaman ini, siswa diberi tugas untuk mengurutkan paragraf dalam teks eksposisi. Isi dari teks ini memuat banyak motivasi, salah satunya yaitu untuk menuju kesuksesan tidak hanya melalui pendidikan formal, tetapi juga harus menambah skill dan memperbanyak pengalaman. Teks ini juga memberikan contoh tokoh terkemuka seperti Albert Einstein dan tokoh-tokoh lain yang dapat dijadikan sebagai inspirasi. Hal ini tentu dapat memotivasi siswa dan memberi semangat kepada siswa dalam belajar dan mengejar cita-citanya. Kriteria ketiga yaitu buku teks itu haruslah memuat ilustrasi yang menarik hati para siswa yang memanfaatkannya. Buku teks ini memuat ilustrasi yang menarik. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya gambar 3.1 pada halaman 69. Gambar tersebut mengilustrasikan bahwa pada prinsipnya setiap orang boleh berpendapat, dan gambar 3.2 mengilustrasikan perampasan kebebasan berpendapat. Selain itu, terdapat pula gambar 3.7 dan 3.8 yang terdapat pada halaman 69. Gambar tersebut mengilustrasikan gaya Bung Karno dan Bung Tomo saat berpidato. Hal tersebut memberi pemahaman kepada siswa sehingga mereka dapat mengilustrasikan bagaimana tokoh-tokoh penting pada zaman dahulu berpidato. Kriteria keempat yaitu buku teks itu harus dapat menghargai perbedaan pribadi para siswa pemakainya. Buku teks ini dinilai dapat menghargai perbedaan pribadi siswa. Hal ini dapat dibuktikan dengan tugas yang terdapat pada halaman 76. Pada halaman ini, siswa ditugaskan untuk mengemukakan kesetujuan dan ketidaksetujuan siswa mengenai ekonomi Indonesia beserta pendapat mereka masing-masing. Tentu saja setiap siswa akan berbeda pendapat. Hal ini menunjukkan bahwa buku ini dapat menghargai perbedaan-perbedaan pribadi siswa. Selain itu, terdapat pula tugas menanggapi pendapat orang lain pada halaman 95. Hal ini dapat melatih siswa untuk saling menghargai.
Kriteria kelima yaitu buku teks itu isinya haruslah berhubungan dengan pelajaran-pelajaran lainnya. Buku teks ini berhubungan dengan pelajaran lainnya juga karena berhubungan dengan pelajaran sejarah. Hal ini dapat dilihat dari adanya teks yang berjudul Integrasi ASEAN dalam Plurilingualisme yang terdapat pada halaman 82. Selain itu, buku ini juga berhubungan dengan pelajaran ekonomi yang ditandai dengan adanya teks yang berjudul Untung Rugi Perdagangan Bebas yang terdapat pada halaman 87. Nah, berdasarkan hasil analisis, buku teks yang berjudul Bahasa Indonesia Ekspresi Diri dan Akademik telah memiliki kualitas yang sangat baik karena telah memenuhi kelima aspek berdasarkan teori kualitas buku teks Grini dan Petty, yaitu menarik, memotivasi, membuat ilustrasi, menghargai perbedaan pribadi siswa, dan berhubungan dengan pelajaran lain. Maka dari itu, buku ini layak digunakan oleh guru dan siswa sebagai media pembelajaran. Sekian dari saya mengenai analisis kualitas buku teks Bahasa Indonesia Ekspresi Diri dan Akademik berdasarkan teori kualitas buku teks Grini dan Petty. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.